Wah, selamat sore Mas Teguh. Sore Mas, monggo. Wah, ini saya diajak ke kandang dari kambing Pedia. Ini salah satu usaha kedua dari Mas Teguh. Di mana tadi ada sapi Pedia. Lah kali ini ada Etawa Pedia ya Mas Teguh. Monggo Mas. Oke Mas Teguh, terima kasih. Wah, ini ada berapa ekor Mas Teguh kalau boleh tahu Mas Teguh? Yang di sini 112. 112. Jenisnya Etawa semua Mas Teguh? Etawa sama Jawa Randu. Jawa Randu itu Iya. jenis gimana Mas Teguh? Silangan. Oh, silangan. PE sama kambing Jawa. Oh, jadi kambing Etawa sama kambing Jawa. Wah, mantap sekali. Ini siap kurban semua Mas Teguh? Siap kurban semua, jantan semua. Jantan semua, teman, mantap sekali. Ini kambing, saya terbiasa bilang sapi jadi bilangnya sapi, teman-teman. Mantap sekali. Ini kambingnya Etawa sama satu lagi apa Mas Teguh? Jawa Randu. Jawa Randu. Jadi persilangan antara kambing Etawa sama kambing Jawa, teman, mantap sekali. Ini kalau boleh tahu proses perawatannya seperti apa Mas Teguh? Ya, kita pakainya pakan fermentasi. Pakan fermentasi. Ya, pakai pakan fermentasi. Apa Mas? Berupa apa Mas Teguh pakannya? Untuk bahannya Rumput atau apa? Enggak, untuk bahannya kita pakai ampas jagung, Iya. ampas bir, Ampas bir, ampas ketela, kalau Iya. orang biasa nyebut gamblong. gamblong, Itu sama nanti dikasih tambahan kopra. kopra. Tentunya ditambah probiotik dan molase. Berarti hampir sama dengan pakan sapi ya Mas Iya, Teguh? emang sama. Memang sama, memang sama sama. untuk pakan sapi. Oke, Tapi ini hijauan tetap pakai. hijauan tetap pakai ya? Wajib itu ya Mas Teguh? Iya. Ini untuk komboran ini habis dikombor ya Mas Teguh? Iya, ini kebetulan lagi dikombor nih. Oh, ini seperti ini teman-teman, bentuk kombor. Hampir sama dan pakan sapi, bahkan Iya. bukan hampir ya, emang sama teman-teman. Memang sama, Mas. Seperti ini, wah. Tapi kita tambah untuk kambing, khusus untuk kambing kita tambah air kedelai. Oh, air Jadi kedelai. kedelai. Air rendaman atau Bukan. apa air tempe Mas? Kedelai asli. Kedelai asli. Kedelai asli kita giling, Ya. kemudian kita rebus, terus kita bagi-bagi rata rebusannya. Mantap sekali. Ini kalau boleh tahu Mas Teguh, untuk satu kambing ini untuk komborannya habis berapa Mas Teguh? Untuk apanya? Komboran Menu komboran satu kambing ini kalau sapi Nominalnya? kan? Nominalnya. sekitar untuk sehari itu Iya. sekitar 2000 sampai 2500 tergantung besar kecil kambingnya. Hmm. Kalau kambing kecil ya 2000 cukup. Ya di rata-rata 3.000 lah seperti itu ya Mas Teguh. 3000 cukup. Lebih dari cukup atau Lebih dari 1.000 ya. Itu karena udah. gini, Mas, karena saya pakan hijauannya nggak beli sama sekali. Jadi saya itu memanfaatkan simbiosis mutualisme. Maksudnya Iya. gini, ada tetangga-tetangga yang butuh pupuk, Iya. pupuk kotoran kambing, dia bisa ngambil di bank pupuk saya, nanti ditukar sama hijauan. Hijauan. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi untuk hijauan saya nggak beli, untuk pakan fermentasi yang perlu biaya. Jadi untuk pakan hijauan itu udah istilahnya tukar-tukaran sama kotoran kambing untuk pupuk kandang ya Mas Teguh. Iya. Mantap sekali ini. Wah, mantap sekali ini. Untuk kotorannya juga langsung tertampung di bawah ya Mas Teguh. Iya. Wah, mantap sekali. Ini satu plot ini isi berapa Mas Teguh? Satu plong. Satu Satu plong 14. Satu plong ini 14 teman-teman. Wah, ini mantap sekali kambingnya. Iki jenis Etawa ya Mas? Etawa. Wah, mantap sekali. Satu plong 14. Ini ada berapa plong ini Mas? 8. 8. Berarti 100 lebih ya Mas ya? 112. 112. Wah, komplit semua teman. Mantap sekali. Kambing dari Mas Teguh ini cukup. Wah. Ini luas berapa Mas Teguh kalau boleh tahu? Luas kandang, iya. Luas untuk ukuran plong apa ukuran luas semuanya? Luas soalnya dulu. Luas semuanya kesananya kemarin 16 meter. 16 meter kali Lawan 11 meter. 16 kali 11 berarti ya. 16 kali 11. Panjang kali. Udah semi modern bentuk kandangnya ini teman, bagian atapnya. Terus untuk kandang-kandang ini Mas, untuk tiap satu kambingnya ini luas berapa dan panjang berapa? Saya pakai ini ke rata-rata 50 cm untuk 50 cm per plongnya ya. Ini ya 50 cm untuk tingginya 125. Dari bawah ini? Dari bawah panggungnya. Bawah panggung Panggungnya 125. 125 Mas Teguh. Biar kambing nggak loncat. Iya. Terus untuk panjang ke belakangnya 125 juga. 125 juga. Iya. Kalau untuk ini, untuk ukuran dari panggung ke tanah, Iya. itu sekitar 60 cm. 60 cm. Iya, 60 cm. Sebenarnya
Mas, sebenarnya ukuran dari panggung ke tanah lebih tinggi lebih bagus. 1 meter itu lebih bagus. Cuman saya nanti kendala di proses pemberian pakan. Ketinggian ya Mas? Cuman untuk kesehatan kambing itu lebih bagus. Yang lebih tinggi ya? Sirkulasi udara lebih bagus ya Mas? Jadi ini tinggal nanti ditarik kotorannya ya Mas Teguh? Iya. Ini kotoran sama air kencingnya udah terpisah. Terpisah? Jadi ini ada kayak itu, apa namanya... Perpak Perpak, apa? untuk saringan atau apa? Saringan pasir itu. Nah, itu iya. untuk memisahkan antara kotoran Air sama kotoran kering itu ya? Mantap kotoran sekali. dan air kencing langsung turun ke bawah. Ini Mas Teguh, kalau boleh tahu ini pembibitan usia berapa kalau kambing? Kalau kambing saya mulai usia 1,5 tahun. Harga berapa belinya Mas Teguh? Kalau belinya dulu waktu bulan puasa Mas. Jadi beli bulan puasa. saya selalu ngisi kandang itu bulan puasa. Jadi sebenarnya bisnis kambing itu bisnis momentum. Maksudnya bisnis momentum itu gini. Ada momen di mana harga kambing itu berada di titik terendah. Dan ada momen di mana harga kambing di titik tertinggi. Iya. Nah, di waktu harga kambing berada di titik terendah, itu untuk peternak kita sebisa mungkin menuhin kandang. Kita belanja kambing. Dan pastinya dengan kriteria waktu yang tepat juga ya Mas Teguh. Istilahnya beli bibitan usia 1 tahun lebih, hampir 2 tahun menjelang hari raya Idul Adha, pas 2 bulanan itu ya Mas. 2 tahun maksud saya. Terus juga kalau bisa langsung udah pual ya Mas. Istilahnya kan kita pelihara umur misalnya maksimal 4 bulan atau 6 bulan. Pas di momen hari raya Idul Adha ini baru dikeluarkan seperti itu ya Mas Teguh. Iya, betul sekali. Untuk bibitan biasanya harga berapa Mas Teguh kalau boleh tahu? Mulai 1.500.000-an. Tergantung ukurannya juga ya Mas. Ukurannya mulai 1.500.000. Jadi nanti kalau kita beli bulan puasa itu Mas, iya, itu harganya cukup relatif rendah. Bahkan harga kambing berada di titik terendah. Awal bulan puasa. Awal bulan puasa. Jadi kita belanja penuhin kandang nanti jualnya ketika momen dimana harga Idul kambing Adha berada di titik tertinggi, yaitu di bulan Zulhijjah atau kurban Idul Adha. Jadi intinya kita dalam berternak, istilahnya kita harus mengetahui masa panennya itu hari apa dan kapan kita berbelanja. Istilahnya kita harus detail juga ya Mas, harus teliti juga biar kita beli bibitan juga murah, terus nanti hasilnya juga maksimal. Harapan peternakan seperti itu Mas Teguh. Mantap sekali. Ini untuk jenis yang apa tadi Mas? 1 juta untuk yang Jawa Randu ya. Kalau etawa Mas, ini etawa kadang kan lebih istimewa ya sebelah depan sana ya. Etawa yang ini etawa. Harga tertinggi berapa ini Mas di kandang Mas Teguh kalau etawa ini? 7 juta. Yang sebelah mana Mas? Ini ya. Etawa ini. Wah, ini etawa merupakan tingginya 1 meter 10. 1 meter 10. Iya. Wah, cukup tinggi sekali teman untuk kambing etawa ini. Wah, ini berdiri aja kepalanya udah nongol ke atas ya Mas Teguh. Iya. Mantap sekali ini kambing etawa. Harga mulai dari 7 jutaan ya Mas Teguh? Iya, kalau yang super. Yang super 7 jutaan ya? Kalau yang kelas-kelas biasa ya harganya 2,5. 2,5. 3 juta. 3 juta. Berarti harga mulai 2,5 ya Mas Teguh. Ya. Mantap sekali teman ini. Kandang kambing dari Mas Teguh dengan nama Etawapedia. Wah, masih muda sudah prospek sekali di dunia peternakan, khususnya di dunia sapi dan kambing ini teman. Mantap emang sekali. Yang kalau bisa itu masih muda itu ya terus ini Mas mengembangkan harus. Sekarang itu peternak-peternak itu banyak yang masih muda, jangan salah. Orang-orang tua itu kalau nggak mengikuti zaman, nggak mengikuti dunia yang sekarang, itu ketinggalan sama yang muda-muda. Yang muda-muda itu udah pakai teknologi misalnya kalau orang zaman dulu melihara kambing ya harus angon atau harus ngarit. Sekarang udah ada fermentasi, silase, hijauan, pakan tambahan juga ya Mas Teguh. Jadi ternak bisa disambi ngapain lah, sambil misalnya ada pegawai negeri sipil bisa ternak kambing. Kalau pegawai negeri sipil kan nggak bisa cari rumput atau angon setiap waktu, mungkin bisa disambi. Ternak bisa karena udah pakai teknologi, ada fermentasi, ada silase begitu. Kadang penjual hijauan juga ada ya Mas, dibantu sama itu juga ada ya. Tapi kalau kita apa-apa beli ya kurang efisien lah dalam mengelola manajemen. Ya untung tapi kurang maksimal mungkin seperti itu ya Mas Teguh. Sebenarnya kalau ternak itu kan
seminim mungkin biaya peternakan, biaya perawatan dan operasional, tapi harga jualnya kita kalau bisa di atas rata-rata, kalau bisa memanfaatkan momen itu tadi, momen ketika harga berada di tertinggi tadi. Ini untuk kayu kandangnya kayu apa Mas? Jati atau Mahoni, Mas. kayu mahoni? Lebih keras atau lebih mana Mas Nah, Teguh? kalau pakai kayu mahoni itu selama ini teman-teman yang sebelumnya udah beberapa tahun, bahkan udah puluhan tahun yang lalu pakai cukup awet, dan semakin diisi kambing dia kena bau keringat kambing. Ini kalau orang Jawa bilang berok, itu semakin rayap nggak mau. Semakin rayap, jadi semakin awet. Jadi kalau nggak ada isi kambingnya malah cepet kropos ya Mas. Jadi kalau bisa diisi kambing terus. Wah mantap sekali ini. Gitu. Informasi dan ilmu yang bermanfaat dari Mas Teguh selaku pemilik kandang dari Etawapedia, dan juga beliau juga mempunyai sapi pedia. Cukup bermanfaat sekali ilmu yang dari Mas Teguh kita dapatkan, baik dari cara pemilihan bibit dengan harganya, waktunya kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual, serta dalam pengukuran jenis kandangnya ini, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, serta proses kotorannya juga kita dapatkan ilmu yang bermanfaat juga teman, serta jenis kayunya juga kita dapatkan informasinya. Mantap sekali. Semoga video saya ini juga bisa memberikan informasi yang menarik, informasi yang variatif, bukan hanya dari dunia sapi saja tapi dari dunia kambing. Saya mencoba untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi nggak hanya dunia sapi saja yang bisa untuk kita buat bisnis, tapi dunia kambing juga bisa teman. Mantap sekali. Jangan lupa untuk support channel saya teman. Wah ini mantap sekali teman, ini kambing dari Mas Teguh Ini yang nanti juga dibawa ke Jakarta Mas. sekalian ke bawah Jakarta sama saya kan yang di Pondok Aren, selain yang di Pondok Aren di sapi. Selain sapi itu juga jualan kambing. Malah lebih banyak kambingnya. Lebih banyak kambingnya ya Mas. Sapi itu paling sekitar 120 atau 125. Kalau kambingnya? Kambing bisa 200-an. Wah mantap sekali teman ini. Untuk dibawa ke Jakarta. Di mana? Di Tangerang ya Mas? Ya, di di apa? Tangerang Selatan. Pondok Aren. Pondok Aren. Belakang kampus Stan. Belakang kampus Stan teman. Kalau orang sana terkenalnya Kampung Cekden. Kampung Cekden. Wah ini salah satu informasi yang bermanfaat juga bagi teman-teman yang masih ingin mencari hewan kurban, baik itu kambing ataupun sapi, bisa langsung nanti datang di Pondok Aren Tangerang. Ini salah satu lapak tahunan dari Mas Teguh ya Mas Teguh. Iya. Oh ya, untuk nomor HP berapa Mas Teguh? Mungkin nanti dari sini bisa tanya-tanya dulu Mas Teguh, saya mau pesan ini harga sekian-sekian, jenis ini, bisa langsung menghubungi jenengan saja biar nanti dipersiapkan dari sini. Berapa Mas Teguh? Untuk nomor HP 081 081 228 228 059 059 201. 201. Mantap sekali. Terima kasih Mas Teguh. Semoga dagangnya laris, lancar semua, barokah buat keluarga dan Mas Teguh semuanya. Amin.